Jadilah saksi pertandingan perdana kompetisi sepak bola antar klub divisi kedua Indonesia. Persiba Balikpapan menjamu Kalteng Putra Sabtu 14 Maret pukul 6 petang. Live di Kompas TV, official broadcaster. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam pemirsa Kompas TV, selamat datang di kompetisi yang sangat menarik Liga 2, di mana duel yang sangat menarik sebagai laga pembuka sudah menanti kita dari Stadion Batakan. Sang tuan rumah Persiba Balikpapan akan ditantang oleh tamunya Kalteng Putra, sebuah duel yang sangat menarik untuk membuka perjuangan para tim yang akan berlaga di Liga 2. Persaingan begitu ketat dan sangat menarik tentunya. Dan Adiani tidak hanya seorang diri, senang sekali ada di sini bersama dengan dua rekan saya yang sudah tidak sabar juga untuk bisa memberikan insight yang menarik terhadap laga ini. Ada Erwin Fitriansyah, apa kabar Win? Baik, alhamdulillah Adi. Laga menarik, tidak sabar tentunya Anda untuk bisa menelaah dua tim yang berlaga. Dan di tengah ada Christian Carrasco, apa kabar? Carrasco? Sangat baik. Dua tim dengan ambisi yang sama, ingin mencoba naik lagi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Menurut Anda, chance bagi kedua tim ini untuk mengarungi persaingan di musim ini? Ya memang sih kalau kita bilang di Persiba Balikpapan ya untuk mereka harus naik ke Liga 2 ya. Apalagi mulai mereka tahun ini mulai pakai stadion baru, lapangan sangat bagus, yang pelatih juga ya yang cukup pengalaman di Indonesia. Jadi untuk menurut saya ya mereka harus kerja keras untuk bisa masuk di Liga 1. Iya, baik Carrasco. Dan berikutnya kita akan bertanya dengan Erwin Fitriansyah, Sport Lovers, karena memang kedua tim ini memiliki ambisi luar biasa di off-season. Persiapan mereka juga begitu matang. Kalteng Putra, ada hal-hal minor yang mengganggu persiapan mereka, namun tentunya ambisinya adalah untuk bisa mencuri angka di laga pembuka di stadion yang sangat sulit ini, Batakan. Ya, kalau Kalteng Putra ini kan sebenarnya ini musim pertama mereka setelah mereka ada di Liga 1 musim lalu. Mereka terdegradasi dengan catatan yang mereka ada di dasar klasemen. Dan sekarang mereka membangun tim lagi ya. Hampir mungkin 80% dari pemain-pemain yang ada di Liga 1 memperkuat Kalteng Putra. Musim lalu sudah tidak ada. Praktis hanya ada nama Maldini Pali ya yang familiar di telinga pecinta sepak bola Indonesia, yang sekarang masih ada di Kalteng Putra. Beda dengan Persiba yang meskipun musim lalu gagal untuk masuk ke babak 4 besar, tapi Persiba diisi oleh pemain-pemain yang, dan terutama pelatih ya. Angel Alfredo Vera seperti yang dibilang sama Carrasco tadi. Vera ini punya pengalaman melatih Persebaya dan membuat Persebaya juara Liga 2 musim yang lalu ya. Ya, baik Erwin, Carrasco dan juga Sport Lovers, suasana terkini dari Stadion Batakan jelang tentunya launching yang akan tersaji bagi tim Persiba Balikpapan dan juga grand opening dari persaingan Liga 2 Indonesia, di mana tentunya kita sudah tidak sabar menantikan duel yang akan sangat panas dan berlangsung begitu menarik. Dan Carrasco, melihat perjalanan dari Alfredo Vera, pelatih yang sebenarnya bertangan dingin, memiliki rekor yang baik ketika membela Persebaya ataupun juga menjadi pelatih mereka, tantangannya adalah untuk bisa membawa The Sleeping Giant Persiba untuk bisa naik menuju Liga 1. Ya memang pengalaman dia cukup bagus ya. Kita tahu dia dari Persela, Persibura,
juara sama Persebaya. Dan sekarang pegang tim ya memang Liga 2 kebanyakan pemain muda ya. Jadi mungkin buat dia lebih gampang diatur pemain yang seperti dia mau dikerjain untuk masuk ke Liga 1 lagi. Ya, baik Erwin Fitriansyah, silakan bagi coach dari Kalteng Putra. Wajah lama namun baru sebagai pelatih utama, Eko Tamami. Adalah mantan asisten dari Gomes Oliveira. Tentunya sudah sangat familiar juga dengan karakter tim ini. Walaupun memang praktis 75% dari skuad ini sudah berubah dari apa yang disajikan di Liga 1. Iya, Eko Tamami ini juga pernah menjadi pelatih di Kalteng Putra di tahun 2010. Ya. Dan musim lalu menjadi asisten pelatih Gomes Oliveira yang sekarang sudah tidak bersama tim. Mungkin masalahnya bagi Eko Tamami adalah dia kali ini harus mengemban tugas yang cukup berat di tengah pemain-pemain yang relatif baru. Ada nama tadi sudah saya sebut, Maldini Pali. Ya. Mungkin yang akan jadi tumbuhan juga adalah Billy Keraf yang juga punya pengalaman bersama Persib. Ya. Dan ini adalah tugas yang tidak mudah ya, karena kalau melihat perjalanan musim lalu sebetulnya kan Kalteng Putra promosi dengan status yang cukup mentereng pemain-pemainnya ya. Kita lihat ini di bangku cadangan ataupun di stadion ya, di tempat penonton. Kalteng Putra punya pemain-pemain yang secara individual bagus di musim lalu, tapi akhirnya mereka harus terdegradasi karena problem non teknis ini yang harus diperbaiki oleh Eko Tamami, dan saya rasa tidak mudah ya, karena pesaingnya juga tim-tim seperti Persiba yang punya ambisi besar untuk naik. Dan melihat persiapan dan juga stadion yang begitu megah, Carrasco, dari Batakan. Anda mungkin sudah punya pengalaman, pernah bertandang ke sana. Begitu luar biasanya stadion ini sehingga sangat layak untuk bisa sebenarnya mengadakan laga Liga 1. Bahkan dari segi lighting dan juga dari segi kehebatan permukaan lapangan, ini adalah salah satu tim dengan kesiapan luar biasa, dan seharusnya mungkin Persiba bersanding di Liga 1 sebenarnya, Carrasco. Ya, memang aku sangat senang lihat stadion seperti itu. Memang buat pemain ya lapangan kita itu sempurna. Jadi aku ingat aku masih main di sana, masih stadion lama yang lapangan sangat jelek. Jadi aku senang ya mereka bisa main di stadion baru sekarang. Dan pasti itu memang lebih gampang buat penonton yang kita bisa lihat. Ada banyak banget hari ini. Jadi bisa lebih gampang buat Persiba Balikpapan kerja yang pelatih minta buat pemain. Sport lovers, lihat suasana megah, suasana yang saya pikir karnaval begitu fantastis tersaji di Stadion Batakan. Atraksi lampu juga tentunya akan kita saksikan bersama dengan tarian-tarian tradisional yang begitu membanggakan bagi masyarakat Balikpapan, dan tentunya para pendukung setia dari Persiba Balikpapan sudah tidak sabar untuk menyaksikan aksi dari tim kesayangan mereka, dan ambisinya adalah untuk bisa meraih promosi. Dari 2 musim sebelumnya, Erwin, Persiba kerap kali gagal untuk bisa meraih 3 angka penuh di laga pembuka. Iya, dan semua tim yang berlaga di Liga 2 sekarang ini harus benar-benar tancap gas sejak awal, karena format dari kompetisi ini agak berbeda ya. Terutama tidak ada babak 8 besar. Ya. Kalau di 3 musim terakhir kan ada di babak 8 besar, sehingga tim cukup mengincar posisi 4 besar di babak penyisian seperti sekarang. Tapi sekarang sistemnya sudah berbeda, yang akan juara grup, yang menjadi juara grup akan langsung dapat tiket promosi, sementara runner up grup akan melakukan pertandingan playoff untuk mendapatkan tiket terakhir ke Liga 1. Dan di babak final serta di babak playoff itu pertandingannya hanya sekali. Jadi ini sangat berbeda sekali, dan semua tim sekali lagi harus tancap gas sejak awal, karena tidak bisa hanya mengincar posisi 4 besar lagi, karena harus mengincar posisi 1 kalau ingin langsung promosi. Ya, Carrasco sebagai mantan pemain yang pernah berlaga di kompetisi Indonesia, tentunya persaingan keras seperti ini sudah biasa dirasakan, dan dengan adanya gaya baru dari promosi di Liga 2 ini, akankah membuat persaingan semakin keras atau seperti apa? Ya, pasti lebih keras, karena sekarang semua tim harus menang, ya seperti bilang tadi kan, harus dari awal langsung harus kerja keras supaya bisa dapat poin di kandang yang pertama, yang di luar juga bisa curi poin dari tim lawannya. Dan kembali disaksikan Sport Lovers, sesaat lagi menjelang dimulainya acara pembukaan opening ceremony dari kompetisi Liga 2. Semakin penuh sesak Stadion Batakan, walaupun memang harga tiket ada kenaikan 10.000 katanya, Win. Namun begitu luar biasa animo masyarakat Balikpapan untuk bisa kembali menyaksikan sepak bola dan menyaksikan kembali beruang madu beraksi di Batakan untuk memulai adventure mereka untuk mendulang angka demi angka agar bisa tentunya meraih hasil terbaik menuju Liga 1. Dan kita bisa nantikan juga koneksi berikutnya dengan Stadion Batakan, dan begitu banyak juga pemain baru yang disiapkan oleh Alfredo Vera untuk bisa tampil langsung ganas, Carrasco, di laga pembuka ini. Dengan adanya nama-nama baru ini, akankah bisa membuat
ideal persiapan dari Persiba jelang laga pembuka yang kerap kali adalah laga yang begitu tricky ya? Ada 90% hampir dari Persio Balikpapan yang pemain masih muda ya, belum terkenal di Indonesia. Ada beberapa pemain seperti Oktamaniani dia nggak bisa main, Alua juga belum bisa main, mungkin mereka baru mulai dari bulan depan. Jadi untuk hari ini ya memang hampir bisa dibilang 100% Persio Balikpapan masih pemain masih muda-muda. Baik, Carrasco, dan azan maghrib sudah berkumandang bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live.
kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Mengupas isi hati tentu takkan ada habisnya, benar nggak Kang? Betul, Kak Yasir. Oleh karena itu, melalui program Kalam Hati, mari kita belajar untuk memahami kata hati. Pandang dan sikapi peristiwa dengan ilmu Islam. Awali dari hati untuk kehidupan lebih berarti. Luarnya high-tech, tapi hatinya high-touch. Kalam Hati, mulai 16 Maret setiap hari pukul 3:30 pagi di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Sport Lovers, Anda masih setia bersama kami dalam opening ceremony Liga 2 2020, laga pembuka Persiba Balikpapan menghadapi Kalteng Putra, dan masih berlangsung begitu megah dan luar biasanya opening ceremony yang disajikan dari Stadion Batakan. Dari Balikpapan berkumandang di Stadion Batakan, membakar semangat juga dari pasukan Beruang Madu menjelang laga pembuka, di mana tentunya semangat dari para pemain ini sudah dijaga oleh Alfredo Vera menghadapi lawan yang memiliki pengalaman luar biasa di Liga 1, dan biasanya tim yang baru saja terdegradasi memiliki semangat tersendiri untuk bisa memberikan kejutan di laga pembuka menghadapi tim yang sedang berjuang dari Liga 2. Ya, untuk Kalteng Putra ya, cuman memang kalau dari persiapan menurut saya jujur Persiba terlihat lebih siap ya dibandingkan dengan Kalteng Putra. Persiba sempat mengadakan uji coba dengan tim Liga 1 melawan PSM dan mereka bisa mengimbangi PSM dengan skor 2-2. Kalau kita agak keluar topik sedikit, tadi kita lihat di layar ada Gede Widiade. Gede Widiade adalah sekarang ikut mengelola Persiba Balikpapan. Kalau kita ingat Persija waktu juara tahun 2018, Gede Widiade menjadi salah satu pengelola juga di Persija. Jadi ada usaha dari manajemen Persiba untuk membenahi sisi non teknis dengan mendatangkan Gede Widiade ya. Waktu menangani Persija, Persija double champion ya, Liga, juara Liga dan juara Piala Presiden. Gede Widiade sudah sejak musim lalu belum mendapatkan prestasi yang maksimal karena hanya menduduki posisi 8 Persiba. Sekarang ini adalah kesempatan kedua bagi Persiba di bawah dari Gede Widiade sebagai salah satu pengurus ya. Ya, patut dinantikan aksi dari Persiba di bawah tangan dingin dari Gede Widiade yang sesaat lagi juga akan memberikan speech-nya di Stadion Batakan. Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Dr. Zainuddin Amali, yang terhormat Ketua PSSI Bapak Muhammad Iriawan, yang terhormat Direktur PT LIB Bapak Cucu Sumantri, yang terhormat Gubernur Kaltim yang tercinta Bapak Haji Irsan Nur, yang terhormat Bapak Kapolda Kaltim Bapak Irjen Pol Muktiono, yang terhormat Bapak Pangdam Kaltim Maijen Subianto, dan yang tercinta Bapak Wali Kota Balikpapan HM Rizal Effendi SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Balikpapan, kota di luar Jawa, mendapat kehormatan untuk dibukanya Liga 2 Indonesia. Satu kehormatan bagi Persiba, khususnya warga Balikpapan,
di mana anugerah berupa kepercayaan untuk menyelenggarakan pembukaan bukan hanya dihadiri oleh insan bola, tetapi dihadiri oleh bapak-bapak dari pemerintahan. Di masa yang cukup sulit dengan merebaknya virus corona, beliau masih menyempatkan hadir di Kalimantan. Untuk itu kepada seluruh masyarakat Balikpapan, khususnya supporter Persiba, untuk mendoakan kepada yang saya sebut namanya tadi untuk mendapatkan kesehatan agar dapat memimpin instansi masing-masing. Kepada masyarakat Balikpapan, kepercayaan yang diberikan ini harus kita hargai. Kita tunjukkan pada masyarakat umum karena hari ini disiarkan secara live di TV. Untuk itu tunjukkan bahwa kita supporter Balikpapan Persiba mempunyai attitude yang bagus. Sepak bola hanya ada 3, menang, kalah, dan draw. Apapun hasilnya kita hormati. Sekali lagi kepada Ketua Umum, kepada Bapak Menteri, kepada Dirut LIB, kami atas nama Persiba dan masyarakat Balikpapan mengucapkan yang sebesar-besarnya. Apabila di dalam penyambutan penyelenggaraan masih ada kekurangan, kami selaku pribadi dan atas nama Persiba mengucapkan maaf yang sebanyak-banyaknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gede Widiade selaku Ketua Umum Persiba atas sambutannya. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Umum PSSI, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Muhammad Iriawan. Untuk beliau kami persilakan. Boleh aplaus yang meriah untuk Ketua Umum PSSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Menteri Pemuda Olahraga, Kang Zainuddin Amali, terima kasih Bapak sudah hadir dalam keadaan yang cukup sibuk. Tepuk tangan untuk beliau, Pak Menpora kita. 2 kali Bapak hadir dalam kick-off Liga 1 dan Liga 2. Sekarang kita hadir di Kalimantan Timur. Stadionnya amat mega sekali. Tepuk tangan untuk Balikpapan. Yang saya hormati Bapak Gubernur, makin muda saja Pak Ihsanur, Bapak Pangdam, Kapolda, makin muda juga Pak Kapolda kita nih, Direktur LIB, CEO dari Persiba, terima kasih. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa. Hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan kick-off Liga 2 yang baru pertama kali berada kick-off di luar Jawa, yaitu di Kalimantan Timur, Balikpapan. Luar biasa Bapak Gubernur atas penampilan daripada stadion yang mega ini. Saya kaget tadi. Saya pikir nggak ada stadion yang mega di luar Jawa. Ternyata ini lebih mega dari Jawa, Pak. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini memang sudah diamat-amati oleh Direktur Utama Liga Indonesia Baru. Beliau menempatkan di Kalimantan Timur ternyata tepat, karena memang stadion sangat mega sekali. Pak Menpora, terima kasih sekali lagi Bapak sudah hadir di sini. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya tegaskan kembali komitmen saya pada saat akan maju menjadi Ketua Umum PSSI agar semua kita bisa melaksanakan kompetensi dengan bersih, tepat waktu, dan lancar. Alhamdulillah Liga 2 ini juga tepat waktu, dikelola oleh LIB. Kita ingin pengelolaan ini berjalan dengan baik, berkualitas, karena nanti akan berujungnya kepada industri sepak bola. Karena industri sepak bola yang baik menghasilkan tim yang bagus, menghasilkan tim nasional yang bagus. Saya berharap Liga 2 dapat berjalan dengan sehat, kompetitif, sportif, dan fair play. Tidak ada lagi pengaturan skor. Ya, tidak ada lagi wasit yang dikondisikan.
semua sudah diawasi, semua sudah melihat. Kemudian tentunya saya berharap pada supporter agar bisa memberikan dukungan yang sportif juga kepada klub kesebelasannya yang dicintai. Sekali lagi, selamat atas kick-off ini. Kami mengambil tema dalam kick-off ini adalah kita semua bersaudara. Pak Menpora, kami berharap Bapak bisa membuka kick-off ini nanti untuk seperti dalam Liga 1 kemarin. Sekian, terima kasih. Sekali lagi apresiasi pemerintah Kalimantan Timur yang sudah persiapan kick-off Liga 2 yang demikian mega, semarak, dan luar biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Riawan selaku Ketua Umum PSSI atas sambutan yang telah diberikan. Baik. Ya, itu tadi sambutan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, dan sebelumnya juga ada sambutan dari Gede Widiade yang tentunya juga begitu kagum dengan luar biasanya atmosfer di Stadion Batakan dalam opening ceremony kali ini yang bertajuk Kita Semua Bersaudara. Jangan kemana-mana, Sport Lovers, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Novel Coronavirus 2019 menjadi penyebab sindrom pernapasan akut berat COVID-19 dengan cara penularan melalui droplet atau percikan bersin atau batuk penderita yang terhirup ke dalam paru-paru. Anda bisa mencegah tertular dengan cara-cara berikut. Apabila Anda merasakan gejala ini dan curiga tertular COVID-19, segera cari pertolongan medis atau hubungi Hotline Emerging Operation Center Virus Corona Kementerian Kesehatan. Ingat, pasien terinfeksi virus novel corona bisa sembuh. Jaga kesehatan fisik dan kondisikan mental Anda tetap tenang, tidak panik, dan selalu berpikir positif. Apa kecemasanmu, Liv, soal virus corona yang ada di Indonesia ini? Pemerintah itu ternyata diam-diam sejak tanggal 4 Februari itu menetapkan status Indonesia adalah wabah coronavirus disease. Tapi saya lihat media belum punya informasi itu. Dengan cara yang mungkin menarik, dengan yang gaya anak muda banget, akhirnya mereka juga tergerak, wah ini kapan nih, saya ikutan nggak, segala macam. Gimana kabar baiknya tentang mengumumkan langsung saya terkena positif corona? Dia harus memahami dia punya resiko menularkan ke orang lain. Rosi, Sabtu 14 Maret, pukul 10 malam di Kompas TV. Nikmati eksperimen kreativitas dalam memaknai situasi terkini lewat eksplorasi stand-up comedy. Bukan hanya komika, bintang tamu pun turut beraksi. Pilih Ernest atau Radit. Dari Kumalasari, banyak operasinya. Ini udah rahasia umum. Lucu kan? Lucu dong. Comedy Lab, mulai Jumat 20 Maret di Kompas TV. Lain yang oleh pemerintah diberikan ketentuan lain, tetapi sepanjang belum ada ketentuan-ketentuan yang bisa membatalkan atau membuat jadwal-jadwal baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 ini berlangsung, maka silahkan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru melangsungkan kompetisi di semua tingkatan. Untuk itu, pada malam ini tentu kami berharap kepada semua klub yang akan berkompetisi di Liga 2 supaya tetap menjunjung tinggi sportivitas sebagai pegangan kita dalam setiap kegiatan-kegiatan olahraga. Tadi Bapak Wali Kota Balikpapan telah menyampaikan menang, kalah, atau seri itu suatu hal yang biasa. Untuk itu kedewasaan para penonton kami sangat harapkan, karena itulah yang kita harapkan menjadi empowerment atau
lingkungan persepak bolaan yang baik. Dan para penonton, para supporter sekalian, Anda semua adalah bagian dari sepak bola Indonesia. Anda bukan hanya sebagai konsumen, tetapi Anda adalah pendukung dari berputarnya kompetisi Liga Indonesia. Untuk itu sekali lagi terima kasih atas dukungan dan supportnya, dan kepada kedua tim yang akan bertanding pada malam hari ini kami ucapkan selamat bertanding. Dan untuk bergulirnya kompetisi Liga 2 juga kami ucapkan selamat bertanding. Terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung bergulirnya kompetisi Liga Indonesia, baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan senantiasa mengharapkan ridho, bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kompetisi Liga 2 saya nyatakan dengan resmi dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Zainuddin Amali selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas sambutannya dan sekaligus membuka secara resmi musim Liga 2 Indonesia 2020. Sport lovers, kembali dalam opening ceremony Liga 2 2020. Baru saja tadi sambutan dari Menpora Zainuddin Amali yang sekaligus juga dengan resmi membuka persaingan Liga 2 di musim ini. Dan sesaat lagi juga kita akan nantikan betapa megahnya tarian kolosal yang akan tersaji di Stadion Batakan yang tentunya juga akan mengangkat ciri dari Balikpapan. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan. Mari bersama kita saksikan opening ceremony Liga 2 Indonesia 2020. Tari Kencet Patatai. Dia atmosfer dari Batakan jelang tentunya opening ceremony, acara yang sudah sangat dinanti oleh para penonton yang hadir di Stadion Batakan, di mana tentunya akan disajikan tarian kolosal. Dan tentunya Win, kita bisa melihat di sini persiapan yang begitu matang dari tim Persiba menjelang pembukaan ini, dan juga kita lihat tarian-tarian yang akan disajikan. Betapa indah dan betapa dengan sinergi luar biasa dengan membuka banner besar Liga 2 ini adalah tanda bahwa memang sangat siap Balikpapan menjadi tempat dilangsungkannya opening ceremony Liga 2 2020. Iya, bisa dibilang mungkin ini salah satu stadion yang paling megah ya di antara tim kontestan Liga 2. Jadi memang tidak heran kalau stadion yang dibangun sejak 2010 ini akhirnya dipilih menjadi tempat opening ceremony. Mungkin satu-satunya kekurangan adalah penontonnya kurang banyak ya. Karena memang harus diakui bahwa ini stadion sangat besar. Sementara Balikpapan ini kan juga mungkin penduduknya juga tidak semuanya suka sepak bola, dan penduduknya juga mungkin tidak terlalu banyak untuk memenuhi stadion. Tapi ini sungguh luar biasa memang stadion yang ada di Balikpapan ini setelah dari tahun 2010 dibangun akhirnya bisa dipakai. Seingat saya sejak musim lalu ya Persiba sudah mulai berkandang di stadion ini, dan sangat-sangat representatif ya. Kalau sampai Persiba naik ke Liga 1 ini sepertinya verifikasi aman-aman ya Stadion Batakan. Ya, terakhir kali Persiba berlaga di Liga 1 memang sudah sempat menggunakan Batakan, dan kita saksikan warna-warna yang begitu cerah yang menjadi eye-catching ya bagi kita Carrasco, di mana ini menjadi ciri dari tentunya masyarakat Balikpapan. Semangat mereka, vibrant, mereka begitu bersemangat juga menjelang dimulainya persaingan di Liga 2, dan betapa bangganya mereka Carrasco untuk bisa menjadi tuan rumah dari opening ceremony, dan ini tersaji untuk pertama kali di luar Jawa. Dan bagi Anda yang tentunya sangat-sangat iri melihat lapangan yang begitu luar biasa ini Carrasco, seperti apa Anda melihat Batakan dan kesiapan mereka sebagai tuan rumah dari opening ceremony ini? Ya memang seperti tadi dibilang kan stadion ini di Liga 2 yang paling indah yang ada sekarang. Ya memang
pasti mereka pas di Balikpapan pasti senang banget karena bisa di openingkan di situ. Dan memang ya untuk support ya mungkin kita bisa lihat kan sedikit. Mungkin ya kotanya juga nggak terlalu besar. Dan mungkin ke depannya kalau Persiba Balikpapan memang bisa menang semua pertandingan di kanan, mungkin ada penonton juga lebih antusiasme yang bisa, siapa tahu bisa full stadion itu nanti ya. Begitu epic apa yang tersaji di malam hari ini dalam laga pembuka Liga 2 opening ceremony dari Stadion Batakan. Dan memang sudah dijanjikan bahwa kita semua sport lovers akan dibuat terhipnotis dengan keindahan Balikpapan. Mereka ingin menunjukkan bahwa inilah dia, ada sebuah kota di luar kota-kota besar lainnya di Indonesia yang gila bola, Win, dan juga sangat-sangat rindu akan prestasi yang bisa diraih oleh skuad Beruang Madu. Iya, yang istimewa sebetulnya kalau kita melihat secara lebih luas lagi di Provinsi Kalimantan Timur ini, sebetulnya kan ada tim Liga 1 Borneo FC. Ya. Lalu di Liga 2 ada Mitra Kukar, juga ada Persiba Balikpapan. Untuk stadion Batakan ini mungkin bersaing dengan Stadion Aji Imbut ya di Tenggarong, kandang dari Mitra Kukar. Cuma bedanya kalau Batakan ini lebih baru. Kalau di Aji Imbut mungkin stadionnya sudah agak lama ya, tapi soal megahnya, besarnya ini sama. Jadi atmosfer sepak bola di Kalimantan Timur ini sebenarnya sangat positif. Dan pernah pada suatu saat tahun 2017 sebelum Persiba degradasi, ada 3 tim yang ada di Liga 1 dan semuanya dari Kalimantan Timur. Ada Borneo FC, ada Mitra Kukar, serta Persiba. Sayangnya memang Persiba 2017 degradasi. Musim lalu juga 2 musim yang lalu Mitra Kukar juga terdegradasi dan mereka sedang berusaha untuk naik ya. Kita lihat gairah yang luar biasa juga di Persiba dengan pengelola yang baru, dengan pemain-pemain juga yang sebagian besar baru, dan tentu stadion baru, atmosfernya sangat-sangat positif. Ya, semangat baru juga tentunya akan disajikan oleh manajemen yang bersinergi dengan tim dan juga staf pelatihan. Alfredo Vera mengemban beban luar biasa di pundaknya untuk bisa mengangkat kembali The Sleeping Giants Beruang Madu Persiba Balikpapan yang dikala Carrasco masih bermain pernah menembus 5 besar kala itu dengan kekuatan luar biasa. Ada Esteban Guillen di sana, ada Asri Akbar, Ahmad Sembiring sempat membuat kejutan dan mengganggu papan atas, dan ini yang diharapkan oleh para pecinta dari Persiba Balikpapan agar tim ini bisa kembali menuju kasta tertinggi dan meraih tiket melalui kemenangan demi kemenangan yang bisa mereka raih di musim ini di Liga 2, Carrasco. Ya memang dulu Persiba Balikpapan memang ada tim istimewa ya di Liga 1. Aku beberapa kali juga pernah main di sana, stadionnya lama dan susah banget di menang pertandingan. Apalagi lapangannya ada sedikit susah ya, sulit. Bukan seperti ini lapangan dulu. Jadi memang juga penonton sangat dekat. Ya. Jadi itu bikin tim tuan rumah Persiba Balikpapan selalu semangat untuk menang pertandingan. Aku pernah tahun 2006, aku masih di Persipura Jayapura. Aku bisa bikin gol di stadion itu gol Persiba ya. Yang cuma 1 gol lagi aku pernah bikin di stadion itu. Memori luar biasa juga erat bersama dengan Carrasco, dengan kota Balikpapan, dan kembali masih kita dihibur dan dihipnotis dengan keindahan dari opening ceremony di Stadion Batakan. Dan tentunya sport lovers juga sudah tidak sabar untuk menyaksikan atraksi lampu dan tarian yang disajikan oleh para penari ini. Dan setelah ini tentunya sebagai menu utama adalah Derby Kalimantan, Win. Ini sebuah hal yang istimewa. Laga pembuka mempertemukan 2 tim dari Kalimantan dengan 2 prestasi berbeda di musim lalu, namun dengan ambisi yang sama, ingin berupaya untuk menembus kembali menuju Liga 1. Ya, ini gengsi antara Kalteng, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur ya. Persiba sebagai tuan rumah menjamu Kalteng Putra, dan kebetulan memang ada di pertandingan pembuka gengsi Kalimantan, dan Derby Kalimantan ini menjadi pertandingan yang sangat mungkin akan seru ya, karena siapapun dalam pertandingan derby pasti tidak akan mudah ya. Dimanapun pertandingan derby itu tidak akan berjalan mudah bagi masing-masing tim. Dan yang menarik memang Persiba dengan wajah yang baru, sementara Kalteng Putra dengan semangat yang mungkin sempat redup di musim lalu ketika mereka terdegradasi dan ada di dasar klasemen. Sekarang mereka punya keinginan untuk kembali bangkit ya. Dan sebetulnya karena Kalteng Putra ini kan sebelum terdegradasi ketika promosi itu kan juga cukup mentereng ya, rekor mereka ada di posisi ketiga di bawah Persebaya dan PSIS waktu itu di playoff mereka di babak 8 besar semifinal mereka masuk dan ketika mereka ada di turnamen pemanasan musim lalu mereka kan sempat sampai ke semifinal Piala Presiden, tapi
seiring berjalannya waktu prestasi mereka di lapangan akhirnya turun dan terdegradasi. Ya. Nama-nama bintang seperti Sukadana ya. Jadi bagian utama dari skuad Kalteng Putra di musim lalu, dan tentunya wajah-wajah baru dan adanya kembali Maldini Pali diharapkan bisa membuat Kalteng Putra menjadi tim yang tidak hanya sambil lalu namun berambisi untuk bisa mengganggu persaingan menuju Liga 1 kembali. Sangat sulit bagi tim yang baru saja terdegradasi, mereka tentunya ingin langsung naik. Ini sebuah hal yang menjadi tantangan bagi manajemen Kalteng Putra, tidak menjadi tim yoyo di persaingan Liga 1 dan Liga 2 di Indonesia. Ya, selain tentu menyiapkan materi pemain, kaitannya tentu erat sekali dengan dukungan finansial, dan ini yang menjadi tantangan berat ya tentunya bagi tim Liga 2. Mereka dalam satu musim harus berkompetisi lawan 11 tim, karena di satu grup ini, di grup timur ada 12 tim. Mereka harus tancap gas sejak awal dengan format yang baru, karena hanya juara grup yang otomatis mendapatkan tiket lolos ke Liga 1. Jadi hanya satu tiket, dan runner up grup baru melakukan playoff dengan runner up grup dari barat. Luar biasa persaingan ketat dengan tiket bergengsi yang diperebutkan oleh tim-tim yang akan berlaga berduel di Liga 2. Carrasco melihat skuad yang disiapkan oleh Alfredo Vera. Ada rekan lama Anda, Domingus Fakdawer, yang bisa juga memberikan pengalaman luar biasa bagi skuad Buru-Madu untuk bisa memperkuat pertahanan dari tim asuhan Alfredo Vera. Iya, pernah satu tim sama dia di Persita Tangerang. Memang pemain sangat-sangat bagus. Dia sangat kecepatan, dia punya kecepatan sangat luar biasa. Dan juga ada sedikit keras dia main. Kita bisa ingat waktu masih di Persipura dia banyak kartu karena itu juga, karena banyak terlalu keras. Tapi mungkin ada mereka pemain yang nggak bisa hadir hari ini seperti Alua dan Okto. Mungkin ada terasa sedikit mereka karena memang harus pakai pemain-pemain yang pelatih mungkin belum 100% siapkan, masih muda ya, mereka kurang pengalaman. Tapi ya mudah-mudahan mereka bisa antara bulan ini kan bisa pemainnya kerja bagus yang pelatih minta, dan nanti bulan depan mereka pemain-pemain yang belum bisa hadir bisa masuk untuk Persiba Balikpapan bisa lebih bagus ke depannya. Sport Lovers Trophy yang diperebutkan oleh para tim yang akan berlaga di musim ini sudah hadir di Stadion Batakan. Dan kita akan menjelang tentunya kick off dari babak pertama yang akan berlangsung beberapa saat lagi setelah rampungnya opening ceremony. Dan ini dia emblem klub Persiba Balikpapan, sang tuan rumah yang akan berduel dengan Kalteng Putra, tamu yang merupakan saudara dari Persiba yang memiliki ambisi untuk bisa mengganggu pesta pembukaan di Batakan, karena mereka juga tahu bahwa Persiba ketika memulai liga kerap kali kecolongan poin di laga pembuka, Win. Ya, musim lalu Persiba mengawali kompetisi Liga 2 dengan tidak bagus ya. Mereka di pertandingan pembuka bermain di kandang sendiri, kalah tipis 0-1 dari PSIM. Ini yang tentu harus diingat betul oleh Persiba, apakah itu sebagai pelajaran, apakah mereka terbebani di pertandingan pembuka, apalagi sekarang ini semua sorotan kan mengarah ke stadion ini sebagai tuan rumah laga pembuka dan disiarkan secara langsung. Jadi mereka pemain-pemain ini harus benar-benar menghilangkan beban ya. Mungkin kalau soal beban dalam pertandingan pembuka, Carrasco yang bisa berbagi cerita ya, seperti apa ketika dulu waktu main di pertandingan pembuka. Memang di semua pertandingan sama, di semua pertandingan kita rasa gugup itu sangat, karena apalagi memang dulu aku ada satu tim sama pemain lebih senior dari saya pas aku masuk di sini. Tapi itu tetap sampai aku masih senior juga, aku tetap saja pertandingan pasti gugup, itu pasti. Apalagi sekarang anak-anak yang Liga 2 kan banyak, semua kita bisa lihat semua pemain lokal dan semua masih muda, jadi pasti mereka nervous. Para pemain sudah memasuki lapangan pertandingan dan anthem sudah berkumandang di Batakan. 22 pemain bersiap memperebutkan poin di laga pembuka, dan ada juga emblem dari klub yang akan berkompetisi bersama dengan Kalteng Putra dan Persiba Balikpapan yang juga dipertunjukkan di Stadion Batakan. Selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia. Dan tentunya beberapa saat lagi ada VVIP handshake atau mungkin dengan siku ini, Win, karena ada mungkin
gangguan dari virus corona yang mulai merebak. Akankah terjadi jabat tangan tapi menggunakan siku ataupun kaki ya? Yang cukup menarik untuk kita nantikan. Jangan sampai siku masuk ya. Opening ceremony sudah berlangsung dengan megahnya. Dan sesaat lagi kita jelang dimulainya pertandingan dan laga sesungguhnya yang tentunya dinantikan. Dan ini dia, dengan menggunakan siku seperti yang kita sudah prediksi tadi, karena memang untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di mana Bapak Menpora Zainuddin Amali yang akan memimpin rekan-rekan bersama dengan tentunya Bapak Muhammad Iriawan di sana, juga memberikan prosesi handshake. jabatan dengan siku kepada para pemain yang akan berlaga, dan ini menjadi pemandangan yang unik dan juga pemandangan yang memang harus terjadi untuk menjaga kesehatan dan keamanan baik bagi para VVIP dan juga para pemain yang akan berlaga saat lagi di Stadion Batakan. Di pinggir lapangan, karena setelah ini kita akan mengundang Bapak untuk secara simbolis menendang bola pertama kali, mengikuti aba-aba dari wasit tentunya. Baik, sisa Liga 2 musim 2020 akan dimulai. Para tamu VVIP sudah berada di sisi lapangan, dan ini dia para pemain akan memulai juga bertemu bersama, namun tidak saling menyentuh dengan jabat tangan. Dan persaingan akan dimulai. Laga panas syarat aksi dan gengsi di mana beruang madu kedatangan Laskar Ihsan Mulang Kalteng Putra. Dan inilah para wasit yang memimpin jalannya pertandingan laga pembuka Liga 2. Erwin Fitriansyah, inilah dia line up yang dipersiapkan oleh Angel Alfredo Vera, Persiba Balikpapan. Ya, kita lihat ada nama Domingus Fakdawer di situ sebagai pemain bek tengah, ada juga pemain berpengalaman Edi Gunawan bek sayap. Sementara di lini depan kelihatannya yang dimainkan adalah Aji Kusuma, striker. Ini adalah line up dari Kalteng Putra. Penjaga gawang Sukasto Effendi, sangat senior Adiani, 39 tahun Sukasto Effendi. Dan dimainkan juga ada Tamsil Sijaya, pernah bermain untuk Persik Kediri. Ada Maldini Pali, Billy Keraf juga menjadi pemain starter yang langsung dimainkan oleh pelatih dari Kalteng Putra, Eko Tamami. Luar biasa Carrasco, skuad yang dipersiapkan oleh Kalteng Putra nampaknya ingin meladeni permainan terbuka dari Persiba yang memang dengan skema mungkin 4-3-3 kesukaan dari Alfredo Vera akan memulai laga lebih agresif. Namun kita lihat tidak ada strategi yang mungkin lebih defensif yang akan diperagakan oleh Kalteng. Mereka tampil nampaknya begitu positif dengan memainkan para pemain yang memiliki naluri menyerang luar biasa seperti Billy Keraf di sana. Ya, pasti mereka cari kemenangan. Ini pertandingan sangat penting. Yang pertama, apalagi mereka bisa dibilang tuan rumah juga ya, nggak jauh dari rumah mereka. Jadi pasti sangat menarik pertandingan ini karena pasti dua-duanya keluar untuk cari kemenangan. Kita lihat supporter balistik nih ya. Dari supporter tuan rumah Persiba Balikpapan. Mereka tentu rindu bagaimana Persiba, karena Persiba ini sebenarnya kalau dari divisi utama mereka juga tim yang termasuk tradisional ya, tim yang juga menjadi tim kuat ketika kompetisi perserikatan masih digelar di tahun 70-80-an. Fokus di dalam doa skuad Beruang Madu menjelang dimulainya pertandingan. Beban luar biasa mungkin sudah dirasa oleh Brian Cesar dan kawan-kawan. Berlaga di laga pembuka di hadapan pencinta mereka balistik. Berharap tentunya poin 3 mampu diraih, namun tim yang datang adalah Kalteng Putra dengan segudang ambisi untuk bisa mengganggu pesta dari Persiba Balikpapan. Nah, dia bench dari Persiba, ada Ero Iba juga di sana, menjadi asisten dari Alfredo Vera. Mantan pemain bek sayap kiri ya di Esteban Bustos juga asisten, mantan pemain Persikota. Ya. Selanjutnya Ketua Umum Dan Alfredo Vera nampak begitu santai, mungkin lupa dengan menjabat tangan beberapa ofisial dari Kalteng Putra. Ada juga yang memilih untuk memberikan jabatan dengan siku tadi. Dan memang ini kembali pemandangan yang unik karena memang merebaknya virus corona di seluruh dunia. Dan kita harus terus menjaga tentunya kesehatan
para official dan pemain yang berlaga. Ricky Pambudi, penjaga gawang yang juga tampil apik di musim lalu di Liga 2 dan diharapkan bisa menjadi jaga gawang tangguh bagi Beruang Madu karena laga ini tentunya akan memberikan tekanan-tekanan berbahaya bagi pertahanan Beruang Madu, terutama kecepatan apabila ada counter yang dijalankan dan menggalakkan Billy Keraf di sana. Ya, dengan kehadiran Domingus Fakdawer di lini belakang, Persiba tentu berharap lini pertahanan bisa menjadi lebih solid. Di bangku cadangan masih ada Ngurah Nanak ya di kubu Persiba sebagai pemain back tengah. Iya. Tendangan membuka kick off pertama dilakukan oleh Bapak Menpora Zainuddin Amali dan juga Ketua PSSI Muhammad Iriawan. Dan nampak masih sangat fit juga Bapak Zainuddin Amali tadi, walaupun menggunakan masker dia begitu bersemangat untuk hadir di Balikpapan dan tentunya memberikan juga sebuah bakaran luar biasa bagi masyarakat Balikpapan dan pecinta sepak bola tentunya, bahwa memang sangat layak Stadion Batakan menjadi laga pembuka dan juga opening ceremony dari Liga 2 2020. Kesiapan akhir sedang dilakukan oleh wasit pemimpin laga dan beberapa saat lagi pertandingan akan segera dimulai. Pertandingan pertama dari pertarungan yang tentunya akan berlangsung begitu ketat di Liga 2. Dan inilah dia Sport Lovers, kick off babak pertama. Bola dikuasai oleh Kalteng Putra melalui upaya dari Tamsil Sijaya tadi melebarkan ke sisi sebelah kanan permainan. Duel udara langsung tersaji. Domingus Fakdawer mencoba umpan direct menuju lini depan, namun masih gagal tadi. Peluang pertama bagi Persiba untuk menekan pertahanan dari Kalteng Putra. Start yang sangat agresif Carrasco dari tim tuan rumah. Kita bisa lihat langsung mereka pressing ya. Ya. Di bawah tekanan tinggi ya, tidak ada ruang diberikan oleh para pemain Persiba. Brian Cesar Ramadan menjadi pemain yang paling dicintai oleh Balistik karena begitu setia juga, Win. Ya. Membela tim ini, menjadi pemain yang juga anggota skuad ketika Persiba terakhir berlaga di Liga 1. Ya, senioritas dari Brian sebagai pemain Persiba membuat pelatih Angel Alfredo Vera meminta ataupun menempatkan Brian menjadi kapten tim ya. Ya. Mencoba keluar dari tekanan para pemain Kalteng Putra, pressing begitu rapat, sebuah terapik dilakukan untuk melepaskan diri dari para pemain bertahan Persiba. Tekanan kali ini coba digalakkan dari sisi kiri pertahanan Beruang Madu. Melsion, peluang bagi Kalteng Putra masuk dari kotak penalti, masih dapat dimentahkan tadi oleh Domingus Fakdawer. Defending yang sangat baik Tamsil Sijaya. Agak terlambat tadi ya, kita lihat Yohanes Saputra melepas umpan ke, ada Billy Keraf sudah bersiap di sebelah kiri tadi. Bebas sekali, ini perlu diwaspadai. Masih sangat sulit bagi Aji tadi untuk bisa terlibat dalam tekanan. Terisolir di sektor penyerangan bagi Beruang Madu. Challenge dengan kaki terbuka, play on menurut wasit, bukan pelanggaran tadi Brian Cesar Ramadan, dan ada tarikan yang akhirnya berbuah free kick bagi Kalteng Putra, pelanggaran oleh Domingus Fakdawer. Memang kita lihat ada sedikit sulit ya kalau kita Persiba Balikpapan cuma satu striker, dan kalau dia nggak ada bantu dari gelandang, memang cukup sulit dia lewat 3 pemain atau 4 pemain belakang dari Kalteng. Dan mungkin yang diharapkan oleh Alfredo Vera adalah masuknya Brian Cesar ya dari second line untuk menopang pemain depan Persiba yang sejauh ini bertugas sebagai lone striker di sana, terkadang dikepung oleh 3 pemain bertahan dari Kalteng Putra. Win. Ya, harus ada pemain dari second line ya yang terutama kreatif untuk memberikan support masuk ke lini pertahanan dari Kalteng Putra. Ya. Tertinggal tadi Fauzan, peluang bagi Persiba, ada kontak di sana. Wasit menunjuk titik putih nampaknya ketika Fauzan Jamal dianggap melakukan gangguan tadi. Perhatikan keputusan apakah memang penalti. Masa kapten tadi nampaknya dianggap melakukan dorongan. Kita nantikan. Ada sedikit dorong tapi sedikit aja. Ya. Sehingga sampai ya. Tidak ada pelanggaran ya. Nampaknya hanya goal kick saja, sempat tegang tadi sang kapten menganggap mungkin wasit menunjuk titik putih. Ya. Ini kalau di kartu kuning mungkin karena protes ya Fauzan Jamal karena bukan sebuah pelanggaran. Iya.
bagi Kalteng Putra. Serangan terus digalakan oleh Persiba. Sangat cair pergerakan di lini tengah mereka. Fakdawer melebar kali ini. Coba galakan possession. Brian Cesar Ramadan tampil floating seakan free roll di lapangan tengah bagi Beruang Madu. Skuad bahaya dari Fakdawer tadi. Belum mampu direbut oleh Billy Keraf. Balik peluang bagi Kalteng Putra. Merasik naik. Ada body charge. Bukan pelanggaran. Tembakan jarak jauh. Mampu dihadang. Peluang serangan balik hilang. Bagi Persiba Balikpapan. Aji. Gagal penguasaan bola dari Aji. Yang berikutnya sliding challenge. Dan dilakukan berujung free kick bagi Persiba dari pelanggaran oleh Fauzan Jamal. Dan harus berhati-hati karena kartu kuning sudah diraih oleh dirinya beberapa waktu yang lalu. Betul, pelanggaran lagi benturan dengan Indra Setiawan ya. Fauzan Jamal ini sebetulnya kan pemain yang cukup punya pengalaman banyak bersama Semen Padang di beberapa musim yang lalu. Dia harus bisa mengontrol emosinya, apalagi di menit-menit awal belum sampai 5 menit sudah ada kartu kuning. Dia sebagai pemain belakang pasti akan mendapatkan ataupun terlibat dalam perebutan bola yang dia harus benar-benar hati-hati kalau tidak mau mendapatkan kartu kuning kedua. Free kick bagi Persiba Balikpapan akan dieksekusi oleh Irsan Lestaluhu yang di musim lalu di Liga 2 juga tampil begitu ganas. Ini pemain pinjaman dari Madura United ya. Irsan Lestaluhu, Ambon ya. Jarak yang ideal bagi Irsan Lestaluhu, konsentrasi penuh akan lakukan sepakan menuju gawang. Upaya dari Irsan Lestaluhu, sepakan langsung tadi yang masih mampu diamankan. Tekanan gelombang kedua coba digalakan, masih bisa dihadang tadi. Cukup sibuk Fauzan untuk bisa menutup siapapun pemain yang mencoba masuk dari area sebelah kanan permainan dari Beruang Madu, Carrasco. Dan sejauh ini Kalteng masih terkurung di zona pertahanan mereka dan tayang ulang dari upaya sepakan langsung yang dilepaskan oleh Irsan Lestaluhu tadi. Indra Setiawan, top skor beberapa musim lalu di Liga 2, berhadapan dengan rekan lamanya Tamsil Sijaya. Ini mantan pemain Persik Kediri ya, kalau Tamsil Sijaya. Lempar ke dalam, cepat diambil. Cibaku merebutkan bola, kembali gagal, tekanan yang coba digalakan oleh Beruang Madu memasuki menit ke-7 di Stadion Batakan. Awalan yang cukup baik sejauh ini diperagakan oleh tim tuan rumah, agresif, cair, dan tampil direct mencoba menghujani pertahanan Kalteng Putra dengan tekanan bertubi-tubi. Brian Cesar Ramadan. Umpan panjang menjadi opsi dari Brian Cesar. Terbaca oleh Fauzan. Clearance tanggung tadi. Bola masih dikuasai oleh para pemain Beruang Madu. Iba. Sepakan jarak jauh. Berbuah gol membuka bagi Persiba Balikpapan. Yusuf mampu mencatatkan dirinya menjadi pencetak gol pembuka perdana di kompetisi Liga 2 musim ini, dan Persiba Balikpapan mampu unggul 1-0 atas tamunya Kalteng Putra. Ya, sebuah tendangan jarak jauh memanfaatkan longgarnya pressing yang dilakukan oleh para pemain Kalteng Putra terhadap pemain tengah Yusuf Effendi, pemain tengah dari Persiba Balikpapan. Sebetulnya memang bola tidak terlalu keras tapi agak susah, menjadi susah ditebak karena mental tanah ya. Kita bisa lihat ada deflection atau terkena mental tanah ke tanah terlebih dahulu sehingga kiper Sukasto Effendi sulit untuk mengantisipasi. Kita lihat. Ya kan pendawannya. Deflection ya. Deflected tadi sebuah sepakan dari Yusuf Effendi sehingga Sukasto Effendi tidak mampu berbuat banyak karena bola yang berubah arah tadi dan membuat Persiba Balikpapan dengan pressure luar biasa di pembukaan babak pertama ini mampu unggul melalui gol cepat yang sangat didamba oleh Ballistic Carrasco, dan tentunya gol cepat ini bermakna ganda terhadap semangat dan juga tentunya rapihnya penampilan dari segi offense ya dari tim Beruang Madu. Ya memang kita lihat dari awal Persiba Balikpapan cari gol cepat itu sangat penting buat mereka supaya bisa nanti di pertandingan berikutnya itu bisa
bisa lebih aman ya kalau main di luar ya. Tendangan sudut didapat oleh tim tamu Kalteng Putra yang tampaknya ingin langsung membalas ketertinggalan 1 gol di babak pertama ini, masuki menit ke-9 menuju area sentral dan tidak terkawal dan menjadi gol penyama kedudukan yang tentunya disambut gemuruh oleh para pendukung dari Kalteng Putra yang menyaksikan laga, karena memang inilah dia balasan yang ideal setelah mereka tertinggal oleh gol cepat yang dicetak oleh Yusuf Effendi, dan akhirnya Kalteng Putra melalui Sabilillah mampu menyamakan kedudukan. Al-Amin Fisabilillah jadi mencetak gol penyama kedudukan dalam laga pembuka kali ini. Carrasco, kelihatan kesalahan besar dari semua pemain belakang dari Persiwa Balikpapan. Lihat berapa pemain ada kosong nggak ambil orang dan bisa diantisipasi masih 5 menit. Ya, muncul dari belakang ya, Sabilillah dia menyelinap di belakang dari Eljo Iba, dan yang menarik adalah yang mencetak gol adalah pemain bek tengah ya. Benar-benar sebuah kelengahan seperti kata Carrasco, hanya melihat arah bola tapi tidak melihat arah ataupun pergerakan pemain yang muncul dari belakang. Biasanya kalau tim ada satu pemain yang selalu free dan memang dia jangan jemput bola, tapi kelihatan tadi nggak ada, cuma ada 1 lawan 1, tapi jadi makanya diantisipasi unggul. Dan kembali keluar didapat oleh Kalteng Putra, dan kali ini berbalik unggul tim tamu. Billy Keraf membalikkan keadaan bagi tim tamu. 2-1 berbalik unggul Kalteng Putra, dan ini sebuah start yang saya pikir begitu fantastis yang mampu dilakukan oleh Kalteng Putra di Stadion Batakan. Dan akankah lagi-lagi mimpi buruk pressure laga pembuka merasuki para pemain Beruang Madu yang sempat unggul cepat, namun kali ini tertinggal melalui upaya fantastis gol cantik yang baru saja disajikan tersaji dari Billy Keraf. Ya, kelihatan sekali memang di posisi back sayap kiri ya. Ini umpan terobosan dan tidak langsung diantisipasi oleh pemain back sayap kiri. Billy bisa langsung berhadapan dengan penjaga gawang tanpa ada, ini umpannya juga berkelas ya dari Tamsil, dan sebuah penyelesaian yang sangat-sangat dingin. Ada juga kesalahan dari pemain belakang, terutama back tengah, karena tidak langsung melakukan covering ya setelah back sayap kiri tertinggal dari pergerakan Billy Keraf. Tapi penyelesaiannya kelas ya Carrasco ya. Kelas sangat bagus. Itu bisa kita lihat pemain pengalaman. Ya, dia tunggu, dia udah tahu temannya lewat belakang, jadi dia tunggu pas bolanya dia kasih sempurna. 2 pemain dengan pengalaman berlaga di Liga 1. Sabila bagi Persib Bandung, dan Billy Keraf juga pernah membela Persib dan beberapa klub lainnya di Liga 1, menunjukkan kualitas mereka bagi Kalteng Putra. Di luar dugaan, tim tamu mampu unggul untuk sementara 2-1 setelah sempat kebobolan melalui gol dari Yusuf tadi. Dan peluang untuk Beruang Madu kali ini sepakan dilepaskan, mampu diblok tadi Edi Gunawan yang mencoba melakukan tembakan langsung ke gawang, mengklaim adanya kontak dengan tangan tidak digubris oleh wasit dan hanya berujung sepak pojok bagi Persiba Balikpapan. Agak terlambat kita ya. belum ada bar, jadi kita belum bisa cek itu tangan atau enggak. Agak terlambat tadi Edi Gunawan ya, sehingga pergerakannya bisa diblok tadi. Dengan sudut hampir saja mampu digapai di udara, masih gagal upaya dari para pemain Beruang Madu. Cepat bergerak kali ini, kombinasi serangan digalakkan oleh Beruang Madu, umpan mampu dimentahkan. Ada Domingus Fakdawer, umpan back heel, Brian Cesar Ramadan melebar, berupaya untuk langsung menyamakan kedudukan. Beruang Madu, umpan cerdik melebar, Iba masih bisa dihadang oleh Sabila tadi. Billy Keraf, outlet bagi Kalteng Putra di sisi kiri permainan. Melchior juga gagal untuk bisa melewati hadangan pemain bertahan Persiba. Tempo coba dikendalikan oleh Fakdawer, umpan pendek kepada Brian Cesar Ramadan. Drama luar biasa tersaji di laga pembuka di Stadion Batakan. Belum 15 menit sudah ada 3 gol tercipta ya nih. Ya, sangat terbuka ya. Ya. Bola hampir dicuri tadi. Terjatuh, pelanggaran, keuntungan bagi Kalteng Putra. Sang kapten dianggap melakukan hadangan keras tadi, Brian Cesar Ramadan. Ini dia.
Maldini Pali yang kehilangan keseimbangan setelah diganggu oleh Brian Cesar. Free kick yang tidak ideal tadi dilepaskan. Terbuang percuma kesempatan bagi Kalteng Putra untuk menekan kembali pertahanan dari Domingus Fakdawer dan kawan-kawan. Fauzan mampu dipotong tadi. Tamsil Sijaya menjaga keseimbangan di lapangan tengah bagi Kalteng Putra. Melchior gagal kuasai bola sepenuhnya. Ada ruang cukup terbuka. Pelanggaran sinikal tadi dilakukan dan harus berhati-hati. Junius Bate kartu. Dan ditarik tadi ya, Edi Gunawan yang sudah unggul dalam sprint ditarik oleh Junius Bate sepertinya. Dan kartu kuning. Edi Gunawan ini juga harus diwaspadai kecepatannya. Kita lihat dia posturnya kalah tapi sprintnya dia menang ya dengan sprint pendek. Pajardik dari Yusuf Effendi mencoba melepaskan kecepatan dari Edi Gunawan yang juga pernah menjadi bagian dari skuad Borneo serta Persela Lamongan juga. Inilah dia Junius Bate yang baru saja melakukan pelanggaran mendapatkan hukuman kartu kuning. Harus hati-hati ya pemain belakang dari Kalteng juga. Udah 2 pemain kartu kuning baru 15 menit. Untuk babak kedua. Dua-duanya back sayap ya, kiri kanan sudah mendapatkan kartu kuning. Bate di kanan dan Fauzan di kiri. Lagi set piece Irsan Lesaluhu menuju tiang pertama tadi, namun tandukan yang dilepaskan oleh Aji masih melebar dari target. Ya, ini Sukasto Effendi, 39 tahun usianya. Pertama merukat Persema Malang ya. Ya. Luar biasa sayup-sayup terdengar di background. Dukungan dari Balistik, walaupun tim kesayangan mereka tertinggal, suara mereka terdengar untuk membakar semangat para pemain dari Beruang Madu. Iba. Kanan tadi terhadap Iba dianggap pelanggaran. Maldini Pali. Free kick akan dieksekusi oleh Brian Cesar. Balik peluang mampu dihadang tadi. Brian Cesar mencoba menyihir dari lapangan tengah Persiba Balikpapan. Umpan yang kembali mudah dinetralisir oleh para pemain bertahan Kalteng Putra. Indra jatuh namun bukan pelanggaran. Tendangan gawang pendek kepada kapten tim Kalteng Putra, Fauzan. Umpan panjang yang mampu dicuri tadi. Brian Cesar Ramadan mencoba membuka pertahanan dari tim tamu Kalteng Putra. Lestaluhu. Gagal tadi kontrol yang kurang prima dari Edi Gunawan. Setelah unggul 2-1, nampaknya Kalteng lebih konsentrasi untuk menjaga kedalaman pertahanan. Ya, mereka kelihatan tidak mau terpancing untuk langsung bermain cepat juga ya. Balik peluang didapat oleh Beruang Madu. Upaya sepak ke jarak jauh mampu dihadang oleh Fauzan, namun ada pelanggaran tadi yang dilihat oleh wasit terjadi.